Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta pada Selasa malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedatangannya disambut Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hingga Menteri Luar Negeri Sugiono. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron tampak mesra saat tiba di Jakarta. Berbeda saat ketika tiba di Vietnam, kali ini Macron bersama istri Brigitte bergandengan tangan ketika turun dari pesawat. Momen ini tentunya menarik perhatian, mengingat Macron sedang menjadi pembicaraan publik. Usai tertangkap kamera mendapatkan toyoran dari sang istri ketika tiba di Vietnam. Ya, kedatangan Macron merupakan kunjungan kenegaraan usai Presiden Prancis melakukan lawatan ke Vietnam. Selain itu, Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Candi Borobudur serta Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat kerjasama bilateral antara kedua negara. I'm very excited to be here because you have such a beautiful country. I do remember our G20, which was a huge success with President Jokowi a few years ago in Bali. And now with my wife and my delegation, we are extremely happy to be here in Indonesia. I do thank Minister of Defense, and I'm very excited to meet again with my brother, President Prabowo. He's a great friend of mine, and the relationship with your country is a very strategic and friendly one altogether. Thank you so much. Dan untuk mengetahui suasana terkini terkait kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron, sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Istana Kepresidenan. Halo, selamat siang Galuh. Apa agenda kunjungan dan juga apa saja yang dibahas oleh kedua pemimpin negara ini? Halo, selamat siang Deta, Togi, dan pemirsa. Baru saja kunjungan kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan berbagai macam penyambutan kenegaraan, penyambutan kehormatan dengan jajar kehormatan, dan juga disambut oleh para pelajar sekolah dasar hingga menengah di Istana Merdeka Jakarta. Setelah agenda penyambutan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pertemuan NCCC atau pertemuan head-to-head antar dua pemimpin negara Indonesia dan Prancis, Presiden Macron dan Presiden Prabowo Subianto secara tertutup, sehingga kami belum bisa mengakses apa saja yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut, dan kami juga belum bisa memberikan estimasi berapa lama pertemuan tersebut akan dilakukan. Setelah pertemuan tertutup NCCC akan dilanjutkan dengan pembahasan atau pertemuan bilateral antara kedua negara Prancis dan Indonesia bersama dengan para delegasi dan para jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Dan yang pasti pembahasan kali ini juga nantinya akan berkaitan dengan penandatanganan MOU, Letter of Intent atau LOI, berkaitan dengan pembelian sejumlah alat utama sistem pertahanan negara atau alutsista, yang diantaranya adalah pesawat tempur Rafale yang dibeli dari The South Aviation dan juga kapal selam Scorpion dari buatan Naval Group. Serta apa saja nantinya yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, kami juga masih belum mendapatkan informasi, tapi yang jelas baik Indonesia dan Prancis sama-sama telah memiliki hubungan diplomatik yang sudah berlangsung sangat lama. Pada 1951 Prancis telah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, dan kedua negara ini juga memiliki sejumlah konsentrasi atau sejumlah perhatian di sejumlah isu-isu strategis termasuk di bidang iklim dan juga isu-isu global. Dan yang mana pastinya dari kedua negara ini setelah melakukan pertemuan bilateral nanti akan melanjutkan dengan MOU penandatanganan termasuk LOI berkaitan dengan pembelian alutsista negara tersebut. Indonesia membeli barang-barang teknologi dari Perancis, dan akan dilanjutkan dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh kedua negara bersama dengan rekan-rekan media. Sebelumnya perlu kami informasikan pula bahwa ada sejumlah hal-hal atau isu-isu strategis yang telah dijajaki kerjasama antara Indonesia dan Prancis, termasuk diantaranya adalah investasi dan juga ekonomi, juga berkaitan dengan transfer teknologi, pendidikan dan budaya, serta isu global dan lingkungan, yang mana kedua negara juga memiliki komitmen untuk perubahan iklim, energi terbarukan, dan kemaritiman. Sehingga ini juga mungkin bisa menjadi beberapa poin-poin pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis pada saat pertemuan bilateral nantinya. Diketahui pula bahwa
ada sejumlah hal yang menjadikan alasan kenapa Indonesia ingin bekerja sama dengan Perancis. Juga ini berkaitan dengan diversifikasi mitra internasional, yang mana Indonesia tidak hanya ingin berpihak pada satu kekuatan negara saja, Amerika Serikat saja atau Cina saja, namun juga menjajaki kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Perancis, yang diketahui bahwa Perancis adalah salah satu negara maju baik di bidang industri dan juga teknologi, sehingga kerjasama ini juga nantinya akan memperkuat posisi global Indonesia di mata dunia. Sementara itu diketahui pula bahwa Perancis dikenal sebagai negara yang berpengaruh, modern dan juga terbuka untuk kerjasama internasional, serta kedua negara ini juga tergabung dalam G20 dan UNESCO, sehingga ini akan sama-sama memperkuat posisi Indonesia di mata global dan juga memperkuat posisi Perancis dalam hubungan diplomatiknya. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Deta dan Togi. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas informasinya, melaporkan langsung dari kantor Presiden di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bisa sementara itu, jelang kedatangan Presiden Perancis ke Magelang, Jawa Tengah, ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan dinas terkait disiagakan. Siap, gerak. Siap, pamatan mobil. Siap. Gelar pasukan diadakan di lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Kota Magelang. Apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari pengamanan tamu VVIP, yaitu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte serta Presiden Prabowo Subianto. Ya, personel pengamanan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Pemda yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Terpadu. Apel gelar pasukan menjadi salah satu untuk kesiapan mereka dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraan berjalan aman dan lancar. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui situasi terkini di Borobudur, Magelang, kita bergabung dengan jurnalis iNews, Puji Hartono. Selamat siang, Puji. Ini ada persiapan apa saja menjelang kedatangan Presiden Prancis nanti? Ya, selamat siang, Deda dan Todi. Tadi saya berada di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, di mana nantinya tanggal 29 besok, Presiden Prancis bersama Presiden Prabowo akan mengunjungi dua lokasi, yakni pertama di Akademi Militer pada siang hari. Selanjutnya rombongan VVIP itu akan berjalan menuju Candi Borobudur Magelang. Di sini sudah lokasi sendiri di Candi Borobudur sudah siap untuk dikunjungi oleh tamu VVIP tersebut. Deta, Togi. Ji, apakah ada informasi ini sampai kapan Candi Borobudur ini akan ditutup untuk umum? Ya, menurut informasi yang saya dapat hari ini, untuk hari ini sendiri wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur meskipun hanya sampai Yuna 2 saja, mengingat Yuna 1 masih steril karena untuk persiapan dan digunakan untuk besok kunjungan tamu VVIP, yaitu Presiden Prancis bersama Ibu Negara Prancis dan didampingi Prabowo Subianto. Untuk Candi Borobudur sendiri nantinya besok sendiri akan ditutup dan steril untuk wisatawan. Baik, ditutup hingga kapan? Informasi yang dapat hanya besok saja sih, hanya sehari itu saja untuk wisatawan, karena digunakan untuk tamu VIP yang akan berkunjung besok. Oke, berarti bisa dibilang ini ya, masih dibuka untuk umum, namun dibatasi ya untuk para pengunjung yang bisa ke sana. Ya, untuk hari ini wisatawan masih bisa berkunjung ke sana, tapi hanya sampai zona 2 saja, sekitar zona 2 saja. Tapi untuk besok, informasi yang saya dapat ditutup dan steril, karena akan dikunjungi untuk tamu VIP, yaitu Presiden Prancis dan Ibu Negara Prancis beserta didampingi Prabowo Subianto. Baik. Nah, untuk menyambut kedatangan kedua pemimpin negara ini, apakah ada fasilitas yang ditambahkan seperti chair lift atau ada beberapa hal yang diremajakan supaya lebih cantik Borobudurnya? Iya, dari pantauan saya beberapa hari ini, emang di Candi Borobudur sendiri akan ada chairlift itu untuk memudahkan tamu berkunjung ke sana. Selain itu juga bersolek ya sekitar Candi Borobudur seperti bendera merah putih dan bendera Prancis. Dan selanjutnya itu juga ada beberapa fasilitas yang mendukung untuk kedatangan Presiden Prancis tersebut. Baik, terima kasih Puji Hartono atas informasinya, melaporkan langsung dari Candi Borobudur Magelang. Selamat bertugas kembali.